Nah itu waktu itu jalan pakai apaan? bawa senter. Oh, bawa senter. Itu kayaknya berbulu semua gitu, berbulu semua. Aduh, ini pakaiannya seperti apa tuh dia? Kayak gini ya. Nah itu mukanya gimana tuh? Nggak kelihatan. Pokoknya Oh jadi dia ketika ketutup gitu? dia begitu tuh udah banyak sini semua. Tapi kakinya, nah kalau kakinya sempet tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Dels, gue Go Explore. Kali ini kita bukan ngedatangin sih, tapi gua sekarang gue datang ke tempat sohib lama nih. Ada 10 tahun ya kita ya, Bu? Emang. Dari zaman apa ya? Dari zaman waktu masih ngeband ya terakhir gitu ya. Jadi kita mau ngobrolin masalah horor lagi nih. Jadi kita kita kulik-kulik nih dari beliau nih gitu. Nggak cuma ngulik musik ya. Bukan ngulik musik aja, tapi ntar kita kulik nih. Ini siapa nih beliau nih, teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, on komennya ya teman-teman. Jadi yang udah subscribe makasih, yang udah like makasih. Mudah-mudahan kalian yang udah subscribe ataupun yang belum, ayo subscribe sekarang, dibalas kebaikannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Amin. Kita perkenalkan dulu ya gitu. Siapa nih di sebelah gua sekarang gitu. Halo, siap? Ajib. Ayo dong perkenalin dong, siapa nih? Nama saya aja. Hah? Lupa saya. Gua mau saya bebas. Nama gua Jeki. Nama asli sih panjang, cuman orang teman-teman biasa manggil Jeki. Kegiatan ngapain sekarang nih bro? Kegiatan nyetain di rumah tuh nih, ngangkat taman, Aduh, bikin kolam, bisa lah. Ajib nih, di sini ada kolam nih, koi lagi, gila nih, keren nih. Jadi interior, desain interior boleh nih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ada yang butuh desain interior ya, desain interior lebihnya kemana sih? Lebih ke apa sih? Kayak bikin kitchen set. Kitchen set nih. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau pesen kitchen set, boleh nih hubungin Bang Jack nih gitu. Tempat tidur apa aja sih? Apa aja semuanya? Semuanya. Interior aja. Interior gitu. Oke, siap. Jadi gue sebutin ya nih, kalau Bang Jack ini sebenarnya dulu kita ngeband. Ya, kita ngeband, tapi kita beda grup gitu. Tapi satu ruang lingkup ya, satu hobi gitu. Udah kenal udah lama juga. Buset nih, dari zaman SMA ya. Oke teman-teman, gimana cerita dari Bang Jack ini nih? Tonton video ini sampai selesai gitu. Oke nih Bang Jack, boleh dong cerita ini buat teman-teman Gogrigog nih, pengalaman pribadi horornya nih. Oh ya, itu tuh udah lama banget nih. Boleh. Cerita tahun 80-an ya. Tahun 80-an. Nah, waktu itu gue masih SD kelas 3 atau kelas 2 gitu. Gue udah lupa juga. Jadi nih ceritanya di Bandung. Oh di Bandung ya, karena gue nasi di Bandung nenek dari ibu ya. Oke. Dari ibu tinggal di Bandung, tepatnya di Pangalengan, di kaki Gunung Wayang. Kaki Gunung Wayang nih teman-teman, kalau misalkan ada yang tahu kaki Gunung Wayang boleh komen. Gunung Wayang itu saya juga wisata juga ada tuh, namanya Cisanti ya. Daerah dekat Gunung Wayang juga. Iya, ya kakinya Gunung Wayang. Oh kaki Gunung Wayang. Kayaknya boleh nih kita kesana kapan-kapan nih bareng-bareng sama yang lain ya. Oke, sama Kang Sikin nanti ya kita bareng ke sana ya. Siap. Oke, dilanjut. Nah dulu ceritanya, jadi kan dulu masih tinggal di Jakarta. Nah di Jakarta ini liburan sekolah, terus mudik ke Bandung, ke Pangalengan ya, kita di Pangalengan. Nah, terus satu ketika, jadi nenek tuh mau bikin masakan apalah, gue lupa. Bikin masakan, terus beliau ini nyuruh gua, nyuruhnya sih ke Bibi ya. Nyuruh ke Bibi beli mecin. Beli mecin. Akhirnya gue berangkat berempat, gua, kakak, sama 2 bibi itu. Nah itu jam berapa itu waktu itu? Itu udah maghrib sih, udah lewat maghrib sih, udah. Oh jadi
Udah lewat surup ya? Udah lewat maghrib, tapi belum bisa ya. Oke. Kita jam segituan deh. Ntar dulu nih ngomong-ngomong nih ternyata Bang Jack barusan ngobrol juga nih, kayaknya katanya sih punya channel juga nih di YouTube. Channel iseng-iseng. Boleh disebutin nih. Gue punya 2 channel nih. Ada 2 channel nih. Itu otomotif jatuhnya ya. Otomotif. Karedox. Karedox. Ejaannya KAREDOX. Pakai X ya? Pakai X. Oke. Terus sama satu lagi tentang perkayuan. Oh, perkayuan nih. Teman-teman kalau misalnya yang tadi saya bilang gitu kan, ini Bang Jack ini sekarang di interior ya? Nah, interior. Nah, ini channelnya nih apa sok? Coba sebutin. Namanya Jeki Asafaud. Jeki Asafaud. Oke. Jadi teman-teman nanti mampir ya di channel Bang Jack nih gitu. Kalau misalkan kalian tertarik boleh nanti langsung di komen di channelnya ya. Gitu. Paling gitu aja ya Bang Jack ya. Nah, jadi jangan lupa nih subscribe di videonya nih gitu, di channelnya maksudnya. Barangkali minat ya kan. Iya, oke. Gitu. Amin. Nah, itu beli mesin. Udah kita jalan berangkat. Nah, karena di sana tuh rumah perkebunan teh ya. Jadi setiap rumah tuh itu di sampingnya tuh ada kebun gitu kan. Jadi di antara rumah-rumah itu ada kebun terus jalannya setapak gitu. Oh iya, karena kan kalau misalkan dulu ya, kalau di tahun 80-an itu kan perkampungan kan apa sih banyak kebun gitu kan, terus rumah pun ada ya, masih tersekat kebun gitu kan. Jadi ini rumah, kebun, jalan, kebun, rumah lagi. Iya, biasanya gitu. Lanjut, nah udah kita jalan, berempat dunia jalan. Dan itu nggak ada perasaan gimana, nggak ada feeling mau bakal ketemu yang enggak gitu kan. Well, lempeng aja jalan. Terus juga gelap banget, itu gelap. Dulu di daerah sana itu tahun segitu belum ada PLN. Itu belum, itu masih, jadi ada penerangan itu dari pabrik. Genset dari pabrik itu. Nah itu waktu itu jalan pakai apaan? Bawa center. Oh, bawa center. Oke. Yang bawa center jalan. Ketemulah tikungan pas di antara kebun-kebun itu, jangan apa kita mau belok situ kan, ke arah situ. Nah, coba itu jalan, kaget kan. Ngapain ya? Berarti ini jalan empatan nih. Jalan berempat. Kaget. Ini siapa nih? Ini orang ngapain? Saya bilang ada yang jongkok di situ. Dia pakai bahasa Sunda kan. Saya bilang permisi. Dia diem aja. Itu berkali-kali Budi juga, terus kata punten ke gitu kan. Punten tuh permisi ya. Kalau kita permisi, tapi dia diem aja, nggak gerak sama sekali. Mungkin karena gue masih kecil. Kalau gue bentak, weh, ini orang mau lewat, aku bilang gitu. Karena memang ngalang jalan tuh, posisinya dia tengah-tengah jalan banget. Dia masih nunduk aja gini. Nah ini sosoknya seperti apa? Nah kalau sosoknya sih nggak jelas juga sih, pokoknya nggak, entah itu bentuk perempuan atau laki-laki atau binatang, nggak tahu juga. Pokoknya dia nunduk aja begini, itu kayaknya berbulu semua gitu, berbulu semua. Aduh betul. Ini pakaiannya seperti apa tuh dia? Pakai pakaian atau gimana? Kayak orang nongkrong begini, terus tapi dia kayak rambutnya panjang, tapi paling kita kalau panjang banget gitu. Akhirnya saya lihat mukanya kan, ini siapa sih, penasaran, takutnya tetangga, aku takutin kan. Saya lihat dia malah menunduk juga, nggak kelihatan muka. Ini siapa sih? Saya bilang. Terus kesel-keselnya saya jentulin. Nah pas itu ditayar gitu? Tayar gitu. Orang lewat dari tadi dihalangin, saya bilang gitu. Jalan ditanya diem aja, di otak-atik diem aja tuh. Terus lagi dijambak tuh. Dijambak begini kok. Aduh, kepalanya tuh empuk kayak busa, gimana ya? Kayak empuk lah pokoknya. Jadi pas dijambak itu empuk gitu. Kalau orang kenapa moy. Moy gitu. Moy gitu. Tapi itu panjang kayak gini. Dia masih diem aja nggak ada gerak. Dan itu rambutnya seperti hijau. Kayak hijau. Itu pas dipegang tuh kayak hijau gitu. Cuman dia bentuk kulit kepalanya tuh kayak moy gitu. Nah udah gitu
gue pindah ke belakang apa sampingnya dia tuh mepet gitu kan, sampingnya pindah ke belakang. Gue cekin lagi dari apa kupingnya tuh, wah ini Sasi, gitu. Oh ini siapa gitu? Ini masih nggak ngejawab juga. Terus akhirnya bibi ngomong lagi, cek puting cek, ini badai ngelangkung, bilang gitu kan. Maksudnya misi mau lewat gitu kan, dan jalan. Takutnya kan, jadi takutnya orang-orang apa? Dulu kan ada di situ ada orang gila, namanya sebut jangan ya? Jangan deh, kan saya. Kan ada orang gila perempuan dulu, biasanya ada di daerah situ. Gitu. Itu bukan dia, saya pikir apa? Jadi kan ini bukan, maksudnya nyebutin nama orang gila itu gitu kan. Masih diam aja. Sekarang lagi kan, karena gue udah posisi di belakangnya dia, dijemput lagi, sekali lagi, kayak lagi, dia cuma gitu doang, diem aja. Nah lama gue ngelangkah, ada keinjek tuh, pokoknya kayak gimana ya, jadi tuh kayak injek sesuatu tapi yang ya, kayak gitu kayak moy gitu lagi, tapi kayak kenyal bukan moy apa kenyal gitu, keinjek lagi, apa nih, dia bilang kan. Sahabat ini gue dapat aja kok berdulu terus dipegang gini mereka buntut entah itu entah makanya itu gue gak ngerti tuh itu entah itu maksudnya sosok apa gitu tapi gitu. berbentuk orang cuman ini kok ada ekor gitu kan orang, terus rambutnya panjang kaku kayak hidup gitu terus berbuntut itu yang bikinnya berbuntut. Nah abis itu gue teriak dong, Bi, ayah buntutan, gitu kan. Ada ekornya, ini ada ekornya, ada buntutnya. Lebih kaget dong. Hah? Mana? Pas kaget, mana Juri? Udah kabur tuh. Oh, kalau belakang patahnya kamu nyibrit ya? Kabur, nyibrit diseruduk aja. Udah kabur, paling kira-kira jarak 5 atau 2 meter, 5 meteran lah. Ada pemuda tuh zaman dulu kan. Bawa sadar juga, dia berdua, dulu udah dewasa lah, udah remaja gitu kan. Dulu lama dia, kenapa lari? Ada setan kayak gini. Dulu pakai bahasa Sunda. Ada setan di mana? Gitu, kalau di center, kita balik lagi tuh. Kalau dia, nggak mau takut gitu. Udah ayo kemana di center? Tapi lagi udah nggak ada. Mana ada? Jadi ada di sini, kayak bilang. Udah gitu. Center gini ke bawah nggak ada, tapi di tempat tadi dia posisi dia itu ada bekas tuh kayak ada bekas gimana sih tanah di digibas-gibas itu bekas dibasahin gitu. Tapi posisinya gede kayak tadi kan posisi dia duduk ya padahal ya duduk tapi si bekas itu kayak yang orang tengkurap kayak bekas orang tengkurap gimana sih, jadi kayak orang apa sih kayak binatang tapi lagi kayak duduk gitu ya kayak tiduran gitu tengkurap kayak tidur tengkurap gitu. Udah akhirnya balik nggak jadi warung nggak kayak itu balik kan balik udah jalan ke rumah ditanya kan gimana mesinnya nggak jadi mesin kenapa ditanyain tuh dari jalan gini udah akhirnya saya balik lagi situ gimana coba lihat. Nah gue balik lagi sama kakek itu cuma gue sama kakek gue aja sama bibi gue nggak ikut. Gue bilang gimana kan ini pak, udah manggil kakek apa gitu kan. Center nggak ada, tapi itu bekas itu masih ada. Kalau bekasnya masih ada. Kadang sampai besok paginya pun masih ada tuh, besok paginya masih ada bekasnya. Udah, kalau kakek juga sih itu apa ya, gimana ya? Bukan malu, kalau kan mungkin gimana ya? Kalau ini sih berwujud gitu, berwujud. Soalnya kan kalau misalkan kita ngomongin makhluk halus, kalau biasanya makhluk halus ini kan kata orang, orang kan katanya berbentuknya kan kayak asap, terus nggak bisa dipegang gitu. Nah sekarang karena kalau berwujud juga kan berwujud tapi nggak bisa kita sentuh lah istilahnya gitu kan. Nah, tapi kalau ini bisa, ya apa sih sosoknya kan aneh gitu kan, ini juga apa berbentuk sosok manusia, terus dia rambutnya udah kayak hijau, terus panjang, jadi gestur kulitnya kayak nyonyoy gitu kan, badannya juga ekornya gitu, ada ekornya. Nah itu jadi kayak kalau gue pagainya jadi kayak orang duduk begini nih. Nah kalau orang duduk begini ini berbentuk panjang ke belakang ada mulutnya. Nah itu yang gue sekarang pun gue nggak ngerti yang itu pengalaman gue yang maksudnya
ya nggak bisa gue lupain lah. Gue sampai sekarang pun masih ingat detail satu detailnya gue masih ingat. Benar. Nah itu menurut kakek Bang Jack tuh itu sosok apa itu? Orang tua tuh bilangnya siluman. Oh. Cuman ya walam ya, gue juga nggak tahu karena yang namanya di kampung kan suka ada mitos-mitos segala macam apa gitu kan. Gue begitu juga nggak ngerti. Karena sih bilang tidak mau apa, gue nggak ngerti lah pokoknya. Intinya ya itu gue sekali-kalinya gue ketemu maksudnya bentuk wujud gitu, maksudnya bukan gimana, bukan berarti gue tuh bukan cuma gue doang, tempatnya Iya, tempatnya ngeliat gitu kan. Interaksi, tempat itu berinteraksi gitu. Cuman dan si sosok ini nggak ngomong apa loh berarti? Nggak ada suaranya, nggak ngomong nggak ngomong dia cuma duduk diem aja. Itu yang gue nggak ngerti. Juga sempat ini juga kayaknya sempat apa, oh ya gue lupa nih, ada kayak sempat gue jewer gue gini kupingnya, tapi kuping biasa, kuping Orang manusia gitu. kuping orang, cuman dia anjing tuh anjing gede banget itu, anjingnya gimana ya, Yang kayak mungkin orang-orang zaman dulu Ya. mungkin pada tahu kali ya. Pokoknya gede lah, kayak aku tuh gede gitu. Kayak gini kan, ada ini gede, itu orang. Makanya itu gue yakin kan, kayak gue berani negur gitu. Ya orang awalnya sebelum gue nginjek buntut itu. Oh. Terus gue, tapi dia masih diam aja. Nah, gue ngelangkah kan tuh. Nah, gue taruh lagi. Nah, gue injek sesuatu itu, buntutnya ternyata kan, kalau gue tarik sini, ya, nempel ke badannya dia. Ya udah, waktu butuh bilang, Oh, iya. ada ayam buntutnya. Ah itu, udah. Nah, besok paginya heboh tuh kan, cerita dari mulut nah udah penasaran kakek besok pagi lihat situ kan, rumah tetangga juga. Bener, dan itu bekasnya masih ada di situ. Dan tapi sampai sekarang gua awal-awalan gua nggak tahu itu entah itu siluman atau apa, gua nggak ngerti, tapi jelas ya itu nyata, benar-benar nyata, maksudnya berbentuk wujud gitu, nggak bilang halus-halus kan. Dibilang siluman juga ya, kita kan kalau bilang siluman juga Kita nggak tahu apaan gitu ya. kita Soalnya kan nggak cuman tahu apa. sosoknya kan kayaknya kayaknya kan kayak gitu juga kan banyak kan mitos-mitos juga ya Iya, kan, iya. siluman anu banyak kan juga mitos, kadang legenda gitu kan. Itu gua juga nggak tahu sih alam sih. nih teman-teman nih benar-benar cerita ini unik gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang paham tentang yang seperti ini boleh komen nih di Kira-kira apa nih menurut Nah. teman-teman nih? nih. Jadi di video ini nggak panjang lebar sih sebenarnya. Jadi gitu. jadi cuman apa ya? Penasaran aja gitu. Ya. Ini apa Ya, sih? Ini iya apa sih gitu. Mungkin dari teman-teman subscribernya mungkin bisa kasih Clue ya. Nih, kasih komen clue lah. di komentar, nanti bisa misalnya oh ini kayaknya makhluk anu mungkin. Soalnya kan gini loh Tahu. Bang, kalau misalkan kita ngomongin masalah ke zaman dulu kan identiknya masalah ke kayak kejadian gitu ya. Ya kalau dulu Iya, gitu kan. Nah mungkin. kalau misalkan dulu tuh ada selintingan nggak sih? Oh ternyata di waktu di kampung Bang Jack di Bandung itu ternyata ada orang yang apa namanya melakukan pesugihan apa gitu. Sih nggak ada sih, cuma memang dulu memang kalau di sana tuh dibilang kapan gurih bungkulotan tuh bungkulotan gitu, kalau misalnya jadi bungkulotan tuh ya kadang tengah di bolong pun kita kalau kita lagi maksudnya kita lagi kemana-mana tengah di bolong pun bisa lihat hal-hal yang misalnya yang goib lah, yang aneh-aneh gitu di sana tuh udah kayak itu sering memang sih kejadian. Cuma kalau untuk yang masalah kejadian sih dulu nggak ada sih, nggak ada maksudnya nggak ada rumornya misalnya yang gue temuin itu mungkin orang kecil atau apa, nggak ada sih, nggak ada hal-hal. Nah dari kejadian pas semalam berarti kan itu maghrib ya. Besokannya kan istilahnya gempar tuh ya kan pagi-pagi tuh kan di kampung itu gitu. Nah karena ada saksi dua orang itu juga kan yang remaja. Oh iya. Tadi kan ngeliat malam ini kucingnya ini Nah, lihat ini gitu. itu ada efek samping nggak sih ke Bang Jack atau misalkan ke apa saudara-saudara Bang Jack kayak Tibi gitu yang ikut yang berempat ini gitu, itu ada efek sampingnya nggak sih? Kalau efek samping alhamdulillah sih nggak ada sih. Nggak ada gitu, nggak ada sakit, nggak ada meriang. Cuman Kayak gini ya. Nah itu mukanya gimana tuh? nggak kelihatan. Pokoknya Oh jadi dia kayak ketutup gitu. dia begitu udah banyak sih, tapi kakinya kalau ini sempet tidak terlihat ada gimana ya, dan bukan kaki saya, bukan kaki manusia, gimana kaki manusia tapi dia agak panjang gitu. Cuma sih itu tuh
kayak aneh, bukan kayak aneh lah. kayak kaki binatang juga, kayak kaki manusia juga gitu. Udah banyak banget begini aja. Tapi emang kalau misalkan kita ngomongin masalah di tahun segitu ya, emang apa namanya? Ya mungkin sekarang juga banyak cerita orang yang bikin podcast atau misalkan orang yang bikin explore atau ekspedisi gitu kan tentang hal-hal gaib gitu kan. Ya sebenarnya kita kan berdampingan kan sama mereka gitu, malah dekat gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan menurut saya sih waktu Bang Jeng itu mengalami yang hal seperti itu, apalagi saat itu Bang Jeng masih kecil kan, masih polos-polosnya kan gitu, Kelas 2 atau kelas 3 SD. ya gitu. Jadi apapun itu yang berbau hal mistis gitu, biasanya sih kalau misalkan nggak mengalami apa-apa secara tidak langsung, oh berarti dia hanya menunjukkan eksistensi dia gitu kan, kalau dia tuh ada di situ gitu ya gitu. Oh ya, memang karena di sana itu ada istilahnya apa sih dulu gitu. Jadi di Gunung Aji itu katanya ada penunggunya lah ibaratnya lah. Kalau mungkin kalau sekarang bilang Kuncen. ada penguasanya. Oh, gitu. ada penguasa. Nah, itu katanya dia berwujudnya mau harimau gitu. Tapi ya itu suka katanya suka kampung-kampung tapi ya bentuknya begitu gitu, itu cerita katanya. Gue juga nggak tahu bener atau enggaknya ya. Dulu begitu gitu. Kalau misalkan ngomongin masalah gunung sih ibarat kata dia yang menjaga wilayah yang di bawah itu kali ya, menjaga. Kalau misalkan gunung dimanapun itu gunung teman-teman, nanti kita bahas lagi tentang tentang pendakian horor gitu kan, dimanapun mau di gunung kayak mau di kota gitu kan, biasanya sih kalau misalkan kita masuk wilayah itu ya minimal permisi atau misalkan ngomong dijaga lah, ngomong dijaga gitu kan. Soalnya kan kita yang tadi saya bahas gitu, eksistensi mereka kan kita baru tahu gitu kan, kita paham gitu, takutnya gitu kalau misalkan kita ngomong sompral di wilayah yang baru kita kenal gitu kan, kita ngomong sompral eksistensi mereka dibutuhkan. Nah jadi mau gimana, pingsan yang bisa pingsan kan, jadi yang apa bingung kan, wah nggak ada apa-apa itu atau nah untungnya saat itu dia nggak mewujudkan, mungkin kalau misalkan kita ngomongin masalah, kalau saya sih berpendapat gini, ini asumsi saya gitu kan, kalau misalkan ada ekornya itu kan berarti kan berbentuknya binatang, ya Bang. Jadi mungkin kalau kita menghubungkan dengan Gunung Wayang, jadi kan di kaki Gunung Wayang kan, berarti kan orang-orang sekitar kan bilangnya di sini masih ada harimau gitu, yang menjaganya atau misalkan yang goibnya gitu kan, ya mungkin itu gitu, dia hanya menunjukkan eksistensi bahwa di Gunung Wayang itu ada gitu. Tapi yang jelas apapun itu Bang Jil juga kan nggak gimana sih, nggak ngelakuin hal-hal aneh kan gitu. Iya, itu memang cuma niat jadi itu tadi suku warung kan berangkat jalan atau ketemu dan memang dulu tuh di sana memang masih ada istilah pamali ya. Nah, makanya kalau udah pas maghrib muda, dimana maghrib muda kan, habis maghrib masih di bawah jam 7 jam keluar rumah, ada yang halus, makanya mungkin kalau belum ajan tutup pintu, tutup jendela gitu kan. Dan mungkin kalau kita lihat ke masalah apa ya, menurut ajaran agama juga kan kalau maghrib pas ajan maghrib kan dia nyari pintu yang kebuka kan, makanya kalau maghrib nah tutup, hanya istilah pamali itu masih dipakai gitu semua. Setuju sih Bang. Jadi kalau ngomongin masalah pamali sih setuju gitu. Jadi jangan ngelupain hal-hal seperti itu gitu. Artinya ya semua orang pasti paham ya, orang yang namanya di batas waktu surut itu kan semua orang tahu gitu kan, itu kan biasanya kan keluarga makhluk-makhluk itu kan di jam-jam segitu gitu kan. Jadi usahakan sebenarnya kalau misalkan kata orang tua jangan, apalagi yang ngomong apalagi orang tua kan, kata orang tua jangan, jadi jangan gitu kan. Itu seperti dilarang juga sama kakek. Waktu itu saya bilang jangan nyuruh anak keluar maghrib kali ya, kalau mau ini udah nanti udah lakukan kalian jangan keluar. Mungkin karena nanggung tuh lagi tanggung lagi masak apa dong, udah ya itu dia gitu kan. Gimana sih orang lagi masak gitu kan, mau ya niatnya mau habis maghrib, terus habis maghrib itu kita langsung makan kan, gitu. Makan bareng kan itu kan nikmat gitu kan. Tapi dipaksain untuk beli
apa micin gitu kan di batas di setelah mungkin batas waktu subuh ya sebelum jam 7 gitu kan. Ya itu dia gitu teman-teman. Jangan lupa gitu. Kita bahas lagi di kata-kata batas waktu surup ini ya. Jadi jangan lupain kata-kata pamali itu ya. Kalau orang Sunda kan pamali itu Ya pamali ya. Pasti semua orang tahu gitu lah. Ya banyak nih banyak cerita juga gitu, bahkan bukan dari zaman dulu gitu kan, zaman sekarang pun masih seharusnya kita paham gitu kan. Apalagi orang-orang yang benar-benar naik gunung itu semua orang paham gitu kan. Apalagi di batas waktu surup, pokoknya pas ajan-ajan gitu, lebih baik kita berhenti, kita lakuin diam aja deh, minimal dengerin dulu deh ajan gitu kan. Habis ajan boleh lah gitu kan. Apalagi ini kan di pas kejadian ini kakek lagi yang bilang kan, kata kakek jangan berangkat gitu. Udah, karena itu kita semangat kan. Dan keterangan juga itu asli dan di jalan itu benar-benar gelap. Nanti kita kalau nggak itu gelap, nggak ada lampu. Jadi kalau dulu kan zaman senter yang panjang itu kan, yang baterainya 3 biji gitu kan, yang 3 biji yang aluminium. Aluminium itu, yang bisa ini. Zaman sekarang udah nggak kepake itu. Sekarang mah LED gitu kan. Wah, sekarang mah ada gitu. Oke gitu teman-teman, paling segitu aja sih ceritanya ya. Pendek sih, cuman kan ya kita ngebahas tentang apa ya, batas waktu surup lagi, terus kita jangan lupain masalah pamali ya. Benar gak bang? Jadi dimanapun anda berada, mau di gunung kayak, mau di kota kayak, mau di desa kayak, ini buat kebaikan juga sih. Betul. Bukan edukasi. Ya itu buat suami, tapi ya itu buat kebaikan juga sebenarnya. Bilang zaman dulu kan kita namanya istilahnya adat istiadat yang itu dijaga kan. Pamali ini sebenarnya sebagai dasar kan. Pamali misalnya kayak kita ngomong sama orang di mana, pamali kalau kayak gitu orang tua nggak boleh. Terus sebenarnya jadinya ke kota krama kan. Ya. Jadi jangan dilupain ya pamali itu ya. Jadi ngomong-ngomong koi keren-keren nih bang ya. Boleh diminta kan nih. Koi ya banget. Ajib. Ini teman-teman koi nih keren. Ini wah mantap juga nih. Ntar kita bahas tentang pendakian Bang Jack nih di video selanjutnya gitu. Jadi tonton terus nih, dipantengin ya di Dugorigog nih kalau misalkan penasaran ceritanya Bang Jack nih gitu. Tapi ngomong-ngomong masih ngegitar nih kayaknya nih. Masih. Boleh nih kita jam gimana nih? Boleh siap. Ntar gua kasih tahu lagu-lagu nanti bikin seasonnya. Di seasonnya nanti gitaris ini nih, gitarisnya ternyata ini nih orangnya nih teman-teman nih. Kalau misalkan teman-teman dengerin lagu, ntar kita keluarin juga ya bang. Kita keluarin lagu-lagu selanjutnya. Oke paling gitu aja teman-teman. Ntar kita bahas lagi di video selanjutnya ya tentang pendakian ya. Siap. Oke siap. Oke teman-teman, yang tadi gua bahas sebelumnya ya di awal-awal tadi, kalau misalkan Bang Jack ini lebih ke interior ya bang ya. Nah selain itu juga Bang Jack ternyata bisa bikin gitar nih ya. Jadi nih salah satunya nih teman-teman. Ini custom ya bang ya? Custom. Kalau mau bikin bebas sih. Nah jadi pilih materialnya sesuka-suka deh. Terus part-partnya juga bisa custom nih, pokoknya custom. Pokoknya jadi semua yang ya, jadi teman-teman kalau misalkan jadi yang demen gitar elektrik ya, elektrik desainnya seperti apa, pengen custom, ini salah satu contohnya. Ini lebih apa sih, ini apa namanya, ini desainnya desain kayak adopsinya sih sebenarnya Gibson ya. Oh ini Gibson nih? Gibson ngadopsinya model Gibson. Oke. Les Paul. Tapi ini gue kasih ornamen ukiran. Ini ada ukiran ini teman-teman nih, keren banget nih. Jadi kalau misalkan selain gitar elektrik, gitar bolongnya gimana? Gitar bolong kayaknya enggak dulu deh. Jadi lebih ke elektrik ya? Oke teman-teman, jadi kalau misalkan ada yang mau pesen, boleh nih Bang Jack nih. Ini keren banget nih teman-teman. Gila. Mantap pokoknya mantap gitu. Mudah-mudahan lancar Kang ya. Amin. Sehat selalu buat keluarga. Amin. Gitu aja teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Yang pasti horor gitu. Oke, gitu aja ya. Gua Dels. Gua Jackie. Gogorigog Explore. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.